$30 per barel setelah sebelumnya sempat di bawah itu selama 2 hari berturut-turut. Tentu performa baik ini tetap ada karena efek domino dari lockdown easing yang akan memicu permintaan oil, ditambah realisasi cut supply yang diharapkan disiplin dilakukan oleh OPEC Plus akan menurunkan supply minyak mentah yang berlimpah. Kita tahu minyak mentah Amerika Serikat meningkat sebesar 4,6 juta barel minggu lalu menurut data EIA atau Energy Information Administration Amerika Serikat, lebih sedikit dari ekspektasi pasar sebesar 7,8 juta barel, plus inventory bensin Amerika Serikat mempertahankan penurunan sebesar 3 juta barel minggu lalu ya datanya. Rally Index Amerika Serikat kemudian juga tertahan dari kinerja emiten yang mix setelah mereka mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertama 2020. Namun demikian indeks ketakutan atau fear index menurun 11%. Jadi Amerika menggunakan CBOE VIX ya, Chicago Board Options Exchange Volatility Index atau volatilitas indeks saham 30 hari ke depan. Itu menunjukkan fluktuasi pasar akan menurun sebesar 11%. Ini juga memberikan kontribusi positif atau sentimen positif bagi market. Minggu ini ada banyak berita penting, namun setidaknya ada 5 highlight yang akan investor nantikan ya. Perdana Menteri Inggris Johnson menyatakan bahwa dia akan melihat ya evaluasi ke depan, tetapi sepertinya untuk Inggris tidak mengikuti kebijakan negara-negara lain yang mulai melakukan lockdown. Oke, highlight 5 hal yang akan investor setidaknya nantikan. Yang pertama ada penjualan retail dan produksi industri Amerika Serikat bulan April tahun 2020 pada hari Jumat yang diprediksi kontraksi masing-masing 11%. Kemudian juga yang kedua ada setiap hari Kamis kita tahu ya of course ada initial jobless claim Amerika Serikat yang diprediksi ada 2,5 juta orang untuk pertama kalinya mencairkan klaim pengangguran mereka. Angka yang masih sangat besar ya, tapi setiap minggu ada improvisasi yang memberikan sentimen positif pada market. Kemudian yang ketiga ada investor tetap waspada terkait kelanjutan dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang bisa kapan saja memanas. Minggu lalu Trump memantik kembali ya trade war terkait bukti bahwa AS punya bukti bahwa Cina sengaja membiarkan COVID-19 ini menyebar dan menjadi pandemi. Kemudian yang keempat, highlight yang keempat ada GDP dari Inggris dan Jerman year on year yang diprediksi mengalami kontraksi 2%. Ini adalah data GDP pertama setelah efek COVID-19 bagi Inggris dan Jerman. Kemudian dari sektor energi, highlight yang kelima, OPEC akan mengeluarkan laporan bulanannya minggu ini. Selain itu tentunya berita mingguan dari EIA untuk inventory minyak mentah Amerika Serikat. Selanjutnya berita dari dalam negeri, emiten. Kita punya berita dari PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, ada Bank Sentral Asia dan juga PT Pura Delta Lestari. Dari PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, atau SIDO memperkirakan perlambatan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini akan berdampak terhadap semua lini bisnis ya. Perseroan yakin namun dapat segera menyesuaikan kapasitas produksi dengan kenaikan permintaan produk yang diminati sebagai langkah strategis untuk mengatasi proyeksi buruk tersebut. Jadi peningkatan produksi agaknya akan lebih kepada produk-produk yang memang diminati di market ya, untuk bisa menutup strategi untuk menutup produk-produk yang memang kurang diminati dengan demand yang cenderung rendah. Kemudian dari Bank Sentral Asia, BCA juga akan melakukan pembayaran dividen tunai dengan total senilai 11,21 triliun rupiah hari Senin ini ya. Dengan demikian setiap pemegang saham akan memegang Rp455 dividen per lembar saham. Dari Pura Delta juga akan melakukan pembayaran dividen tunai dengan total 1,01 triliun rupiah pada Selasa besok, dan setiap pemegang saham perseroan akan menerima Rp21 per lembar saham. Selanjutnya kita akan melihat data foreign flow. Ini yang membuat kemarin IHSG ditutup melemah 0,25% ya. Asing kembali mencatatkan net sale yang cukup besar sebesar 838,82 miliar rupiah hari kemarin ya, Jumat di penutupan perdagangan. Dengan demikian secara year to date asing telah mencatatkan net sale sebesar 23,52 triliun rupiah. Selanjutnya ada
setidaknya 3 technical rekomendasi hari ini ya. Yang pertama dari Bank Mandiri, BMRI, kita lihat di jangka pendek memang masih melanjutkan pelemahan ya, baik di jangka pendek maupun jangka menengah. Kita bisa mengambil peluang atau opportunity untuk trade buy di harga 4.200 dengan target harga di 4.350, kemudian bisa juga di 4.500. Jangan lupa untuk pasang stop loss di harga 3.970. Selanjutnya ada PP London Sumatera Indonesia, LSIP, di jangka menengah tidak banyak menunjukkan pergerakan atau sideway, tetapi di jangka pendek kita bisa manfaatkan tren yang bullish. Boleh dicoba buy di harga 730 dengan target price di 800 atau bisa ke 850. Jangan lupa stop loss di harga 680. Yang terakhir ada WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Baik di jangka pendek maupun menengah, kita masih belum melihat adanya tren yang signifikan, baik itu bullish maupun bearish ya. Jadi tetap terlihat sideway, tetapi kita bisa manfaatkan untuk peluang trade buy di 167 dengan target price di 176 dan 187. Jangan lupa stop loss di 155. Untuk evaluasi teknikal minggu lalu akan dibawakan oleh Mas Stefanus. Ada Mas Stefanus, silakan. Ya oke, terima kasih Debbie atas pemaparannya. Baik, langsung saja kita mulai lanjut ke sesi Q&A aja ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di komen yang telah tersedia. Ya baik, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Dani. Menanjakan saham TBLA, BNGA, dan juga KF. Baik, kita lihat sedikit untuk TBLA. Ya, TBLA jika kami lihat memang kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Sejak tanggal 5 Mei kemarin sudah naik cukup tinggi dan kemarin koreksi setelah menyentuh area resisten di Bollinger Band atas di kisaran level 545. Jadi untuk masuk saat ini akan sangat tipis juga untuk take profitnya ya, karena jika kita masuk saat ini memanfaatkan MA5, kemungkinan keuntungan sekitar 2-3%, karena ini harganya juga sudah terlalu tinggi. Jadi yang belum punya sahamnya, kami lebih melihat adanya potensi untuk masuk nanti di level 520 ya, untuk di TBLA dengan tingkat keuntungan kira-kira masuk 520, jual 545, kira-kira demikian. Jadi kita tunggu koreksi, jangan masuk saat ini. Dan berikutnya Bank Niaga. Untuk Bank Niaga, ya ini cukup menarik, sideways saja. Dengan area support kita bisa lihat di level 600 ya. Ini boleh jika ingin masuk spekulatif, masuk lot tipis saja karena harga juga masih tertahan di bawah MA9 ya, dan yang merupakan resistennya. Boleh trading buy, spekulatif buy di level 610 sampai 620, boleh beli di range harga itu. Dengan target harga bisa kita lihat di level pertama ini kita konservatif terlebih dahulu di level 650 ya untuk Bank Niaga. Jadi untuk konservatif entry point 610 sampai 620 dan nanti jual di level 650.
Lalu berikutnya tadi pertanyaan eh, sahamnya ada KF ya. KF kita lihat untuk KF ya. Ini untuk KF jika kita bisa lihat cenderung sideways, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah dari sisi volume. Ini volume cenderung turun dibandingkan pada saat dia rally. Bisa kita lihat pada saat dia rally, volumenya tebal, sementara sekarang sudah mulai tipis. Jadi kami khawatirkan kejadiannya akan mirip-mirip tanggal 12 Maret. Dia akan koreksi mengikuti volume yang cenderung turun. Jadi untuk KF, kami belum menyarankan untuk masuk. Ini masih wait and see juga. Karena harga juga sudah terlampau tinggi jika kita pakai benchmark sejak tanggal di bulan-bulan Maret. Kira-kira begitu Bapak Dani. Dan Pak Robertus Emmanuel, untuk Elsa, Pegas, dan PTBA, ini PTBA kemarin sudah masuk rekomendasi kami ya, dan sudah masuk target price 2. Ini sebetulnya jika kita pakai trading plan kemarin hari Jumat, dalam satu hari bahkan dia sudah cuan 8%, sudah kena TP2 kita juga. Jadi untuk masuk sekarang kami rasa sudah riskan ya, karena dia sudah 2 hari rally, dan menyentuh boleh band atas juga, sehingga membuka peluang untuk terjadinya koreksi. Jadi ini masih wait and see dulu, kita tunggu koreksi. Jika mau masuk, kita bisa nanti manfaatkan level 2000 ya, 2000 jika mau masuk dan nanti dijual lagi di level 2070 untuk PTBA. Karena jika kita masuk sekarang juga sudah terlalu tinggi juga. Dan Elsa, untuk Elsa ini membentuk pola doji di hari terakhir. Ya, hari ini juga harga minyak naik cukup signifikan. Tadi kalau nggak salah 5-6%. Boleh digunakan untuk trading buy saja. Jadi untuk trading satu hari dengan target penjualan di level 224 atau 228. Jadi boleh siap-siap jual di area tersebut untuk Elsa. Dan juga Pegas memang kenaikan disebabkan oleh inflow dalam beberapa hari terakhir. Namun terlihat di sini bahwa harga sudah mulai mendekati area Bollinger Band atas. Ya, pasar sudah buka juga hari ini dengan penguatan IHSG ya 0,6%. Ya untuk Pegas ini sudah mendekati area resisten, boleh siap-siap jual, 880 itu boleh jualan. Lalu berikutnya Bapak Nur Cahyana untuk Telkom ya, LPF dan juga Astra. Ya, untuk Telkom nampaknya sedang berada di area support MA20, mencoba untuk rebound. Boleh untuk yang punya sahamnya ini boleh di hold, yang belum punya di range 3200 kami lebih suka. Namun dia akan terbatas resisten di level 3270 untuk Telkom. Dan kita lihat LPPF, untuk LPPF, ya LPPF nampaknya cenderung sideways saja. Ini untuk trading buy boleh, karena kita lihat ada peningkatan volume di sini. Trading buy dengan target harga di level 1340 ya kira-kira, jadi cukup tipis. Kita lihat hari ini, apakah dia mampu berhasil bertahan di atas MA20 atau tidak. Karena kita lihat di sini 1300 sebagai supportnya ya. Jadi boleh diperhatikan di area itu, jika berhasil tahan di 1300, boleh beli dengan target harga kita konservatif, 1340 yang pertama, lalu yang kedua 1400. Lalu Astra juga telah masuk di rekomendasi kami sejak hari Jumat. Untuk Astra, kami lihat bahwa potensi kenaikan berikutnya ada di level 3.800 ya, 3860. 3.860 untuk target price kedua. Jadi boleh di hold yang sudah beli kemarin, nanti boleh siap-siap jual di 3860. Ya, lalu tadi untuk Elsa sudah kami bahas ya, Pak Hari, dan berikutnya Waskita. Untuk Waskita ini pergerakan cenderung sideways saja, belum ada pergerakan yang signifikan. Kami belum menyarankan untuk masuk, karena dari volume juga cenderung lebih tipis ya dibandingkan pada saat dia rally. Jadi untuk Waskita, boleh hindari terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Dan lalu Pak Agustinus, tadi Astra sudah kami bahas, dan Medco, kita lihat kenaikan harga minyak hari ini apakah memboosting juga dari Medco dan Elsa. Ya, Elsa masih naik. Untuk trading saja ya, ini siap-siap jualan. Jika sudah untung 3-4%, boleh dijual terlebih dahulu.
Ya, lalu berikutnya ada ICBP. Untuk ICBP ya cukup menarik. Hari ini sudah rebound. Namun perlu diperhatikan dia penutupan kemarin telah membentuk titik terendah baru ya. Dari kita lihat ini ada di sini ya. Dia kira-kira pada hari itu ya 9.900 yang tertinggi 97 ya 9.700 ini area support. Dan pada tanggal 6 Mei ini dia breakdown ke bawah ya 9650. Jadi dia sudah membentuk area support baru. Jadi cukup hati-hati untuk ICBP karena penguatan juga akan cenderung terbatas. Kira-kira ke level 9.800 ya untuk jangka pendek. Karena ini masih dalam fase downtrend ya dari sisi uh, jangka pendeknya. Kira-kira begitu untuk ICBP jika kita lihat dari teknikal, namun dari fundamental pastinya masih akan cukup solid di tengah dampak pandemi ini. Lalu untuk Pak Alexander, untuk Adaro, XL, Sido, PTBA, baik. Ya, untuk Adaro, kita lihat hari ini masih menunjukkan kenaikan, cukup kuat juga nampaknya untuk saham-saham batubara. PTBA masih juga rally, ya. Namun ini kami lihat bahwa kecenderungan akan cenderung terbatas penguatannya karena sudah 2 hari sebelumnya sudah rally cukup tinggi. Dan hari ini juga harga sudah menyentuh area resisten ya, manajemen atas. Jadi ini boleh siap-siap untuk jual terlebih dahulu untuk PTBA. Jangan masuk sekarang yang belum punya sahamnya. Dan Adaro, tadi Adaro ini kembali rally dengan kenaikan hari ini 2,9%. Oh, 3,4% saat ini. Dengan kenaikan yang disupport juga dengan masuknya inflow dari foreign ya, dari asing, masuk cukup tipis 497 juta. Namun kita lihat bahwa pada saat kenaikan seperti ini, ada kecenderungan terjadi potensi koreksi ya setelah dia menyentuh resisten. Ini kami lihat resisten berikutnya di harga 1.100 untuk Adaro. Jadi boleh siap-siap jual di area tersebut. Dan untuk XL ini juga masih masuk dalam saham yang tidak begitu terkena dampak dari COVID ya. Fundamentalnya masih akan cenderung strong. Ini boleh di hold, yang belum masuk ini boleh masuk secara konservatif dengan area beli di level 2350 sampai 2400 itu boleh masuk. Namun target harga terdekat cukup sempit 2450 sebagai resisten. Dan Sido ini masih melanjutkan rally jangka pendek ya. Dengan area resisten ini kira-kira 1280 ini cukup dekat. Jika 1280 bisa tembus, target berikutnya di level 1300 untuk Sido. Jadi sudah mulai terbatas. Dan lalu Pak Wisber Luis, tadi Telkom sudah kami bahas ya, yang dari sisi teknikal, memanfaatkan rebound dari support, kita bisa lihat supportnya di level 3200 untuk saat ini. Dan untuk Wika juga cenderung sideways saja, belum terlihat adanya potensi kenaikan ya. Dengan area support saat ini untuk Wika bisa kita katakan di level 900 ya untuk Wika, karena kita lihat MA9 support di level tersebut. Dan lalu ada ERA, untuk ERA kita lihat ERA masih dalam tren kenaikan. Ini yang punya sahamnya boleh di hold, namun yang belum punya, hati-hati ada potensi koreksi ke level 1200 ya. Jadi untuk ERA, ini boleh di hold dengan catatan dia berhasil bertahan di level 1200. Namun yang ingin menjual juga boleh, jual sebagian. Kira-kira begitu untuk ERA. Meskipun trennya masih naik, namun pergerakan ke depan akan cenderung terbatas. Bollinger Band sudah menunjukkan adanya penyempitan ya, dan dari volume kami lihat terjadi penurunan volume yang cukup signifikan setelah dia rally. Jadi ini bisa kita katakan untuk hati-hati di ERA, boleh taking profit yang sudah punya sahamnya. Lalu Ibu Iren tadi Adaro sudah kami bahas ya, jadi kita untuk masuk saat ini agak riskan, sudah cukup tinggi nampaknya, 1100 sebagai resisten untuk Adaro. Dengan target pelemahan, kami lihat ada potensi untuk koreksi ke level 990.
Oke, berikutnya ada Ibu Reni. Untuk Ibu Reni, eh, ECBP dan Wika ya, dan INTP, buy on weakness berapa untuk saham-saham tersebut? Oke, untuk ICBP, untuk buy on weakness, nanti kita boleh wait and see terlebih dahulu. Karena kita lihat ini event di bulan Mei, ada indikasi IHSG akan mengalami koreksi. Karena kita mengenal ada event itu sell in May, jadi ya sell in May and go away. Jadi nanti boleh manfaatkan koreksi pada saat bulan Mei, kita manfaatkan kepanikan pasar di bulan tersebut. Jadi untuk masuk saat ini, jika untuk investasi, nampaknya sudah cukup pada tinggi ya. Jadi ini boleh wait and see dulu untuk CBP. Dan kami lebih suka jika kita memanfaatkan harga paling murah, seperti pada saat kemarin, di 8.500. Itu untuk ICBP jika mau invest. Lalu Wika, untuk Wika ini karena adanya pemindahan APBN ya dari awal untuk konstruksi dan kemungkinan besar untuk bidang sosial atau untuk bantuan-bantuan. Untuk Wika, jika kita mau invest jangka panjang, ini harus perhatikan juga siklus kontraknya ya. Apakah nanti ke depan pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan atau seperti apa? Yang kami rasa ke depan juga pembangunan masih akan berjalan karena Indonesia ini masih kurang dari sisi infrastrukturnya. Namun jika mau beli, kami lebih sarankan kita tunggu lagi di bawah di kisaran 880 sampai 900 jika mau beli untuk jangka panjang. Dan INTP, untuk INTP bisa kita katakan ini masih cenderung sideways dan boleh beli secara bertahap ya, secara konservatif bertahap terlebih dahulu. Nanti tunggu di level 10.200 jika mau masuk. Jangan sekarang, nanti 10.200 dan level 10.000 boleh diperhatikan untuk masuk di level tersebut. Dan peluang untuk turun ini kami melihat ke depan masih akan terjadi, apalagi nanti pada saat rilis kuartal kedua, di mana pendapatan dan laba emiten bisa jadi lebih turun dibandingkan ekspektasi pasar. Jadi kita harus mempersiapkan skenario terburuk di level tersebut, menunggu rilis laporan Q2, karena pada laporan kuartal kedua, yang kemungkinan besar akan keluar di bulan-bulan Juli ataupun Agustus. Kita lihat bagaimana nanti apakah laba mereka dapat lebih turun dibandingkan konsensus atau prediksi kami atau seperti apa. Jadi kira-kira demikian, ini masih berpotensi ke sana reaksi dari laporan kuartal kedua. Dan Bapak Arif Nazar, ini Bank BRI dan BBCA ya, sempat kami buat sedikit, sebentar akan saya share dari screen-nya. Jika untuk long term, ya, lalu untuk perbankan ya, terutama BBCA dan BBRI, bisa kita katakan penurunan aktivitas ekonomi akan mengakibatkan pelemahan pertumbuhan kredit dan naiknya NPL perbankan. Jadi bisa kita lihat kemarin ada banyak restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan yang ini akan menahan dari pendapatan mereka pada tahun-tahun ini. Dan mereka baru akan merealisasikannya pada saat debitur tersebut membayar dari kreditnya. Dan untuk jangka panjang ini bisa kita lihat secara rasio keuangan terlebih dahulu dari sisi NPL atau dia kredit macet. Bank BCA dan Bank BRI ini termasuk cenderung rendah ya, 1,3 dan 2,6. Sementara bank-bank lain cukup tinggi dan di bawah rasio dari OJK ya 5%. Dari efisiensi juga Bank BCA juga oke dan dari net profit juga cukup baik. Dan jika kita katakan untuk long term, BBCA dan BBRI masih akan berprospek karena secara long term bisa kita lihat kenaikan harga BBRI dan BBCA cukup signifikan ya jika kita hold untuk long term, mengikuti dari aktivitas bisnisnya yang cenderung masih beroperasi dan masih berkembang dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat meskipun ada koreksi minor, dia masih cenderung rally cukup tinggi ya untuk Bank BCA, begitu pula dengan Bank BRI. Jadi kami katakan Bank BCA merupakan salah satu bank terbesar di Asia dan dia juga melakukan banyak inovasi dalam bisnisnya. Jadi masih oke untuk Bank BCA kita hold. BRI juga demikian. Untuk Bank BRI juga merupakan salah satu bank BUMN terbesar ya dan sektor bisnisnya yang merupakan UMKM.
Meskipun dalam jangka pendek hari ini akan terkena dampak dari kredit macet dari pihak UMKM, namun kita lihat basis pelanggannya juga masih besar di kredit tersebut, jadi masih oke untuk invest di jangka panjang. Namun pertanyaannya adalah satu, waktu yang tepat kapan? Untuk yang waktu yang tepat untuk investasi, kita bisa pakai metode dollar cost averaging, memasuk secara bertahap di saham-saham tersebut, jadi jangan langsung all in. Karena kami lihat untuk perbankan, terutama pada saat kondisi seperti ini, pastinya akan terbuka kondisi pelemahan lagi ke depan. Karena tadi sempat saya katakan, penurunan kredit akan menjadi beban di perusahaan-perusahaan tersebut, atau akan menurunkan pendapatannya. Dan melanjutkan juga dengan pertanyaan Ibu Wina ya, apakah perbankan akan mengalami penurunan income di kuartal 1 dan kuartal kedua? Ya, untuk di kuartal 1 kami lihat bahwa untuk dampak pelemahan atau penurunan mungkin belum terjadi. Penurunan laba bersih belum, karena kami lihat masih akan bertumbuh namun melambat ya. Begitu pula dengan kuartal kedua, potensi mereka masih bisa bertumbuh labanya, namun cenderung melambat. Mungkin sekarang jika labanya bisa tumbuh double digit, di kuartal 2 akan tumbuh single digit saja, di kisaran 5-7%, kemungkinan besar seperti itu. Masih akan bertumbuh namun cenderung lebih lambat dibandingkan prediksi kami. Begitu pula dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang awalnya OJK bilang di kisaran 9-11%, ini pasti akan lebih turun, kemungkinan di level 6-8% secara keseluruhan. Jadi kira-kira begitu Ibu Wina, pasti ada potensi penurunan. Lalu untuk titik belinya, oke, untuk Bank BRI, ya, jika kita untuk mindset jangka panjang, boleh nanti kita tunggu lagi di bawah, di level 2.600 ya kira-kira, karena sekarang juga harga masih tertahan di 2620 dan masih belum bisa breakout. Ini karena kami lihat di Bank BRI ini kecenderungan asing, dia cenderung net sell ya. Jadi untuk Bank BRI kita boleh cenderung wait and see terlebih dahulu, memanfaatkan area support di 2600. Namun bisa kami katakan ini kita masuk secara bertahap, jangan langsung masuk banyak ya. Jadi kita secara bertahap masuk pelan-pelan terlebih dahulu. Jadi 2600 pertama dan kedua, setelah 2600 boleh nanti manfaatkan lagi 2450. Jadi kita ada masuk secara bertahap di level-level tersebut. Dan Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri tadi sempat kami rekomendasi secara jangka pendek ya, untuk trading saja. Ya, untuk trading jangka pendek 4350 sebagai target price untuk jangka pendek. Namun untuk jangka menengah ataupun invest, kita boleh manfaatkan di level harga 4.500 tuh saat ini, untuk harga 4.000 ya, untuk level 4.000 boleh masuk nanti di area tersebut 4.000. Untuk investasi nanti boleh tunggu lagi Bank Mandiri di level 4.000 karena kita lihat kecenderungan dari outflow masih cenderung kuat ya di Bank Mandiri. Jadi 4.000 boleh dipertimbangkan untuk entry point pertama dan kedua nanti jika tembus di bawah 4.000 kita boleh nanti tampung lagi di level 3.800. Jadi ada dua entry point, 4.000 dan 3.800. Dan untuk jual, ini kami lihat untuk Bank BRI untuk jual ya. Jika kita pakai technical, ini masih cenderung terbatas. 2.700 untuk target harga pertama. Sementara untuk Bank Mandiri nanti kita jika beli di bawah level 4.000 dan 3.800, potensi nanti ada di harga 4.300 untuk nilai jualnya. Kira-kira demikian. Lalu Ibu Emi untuk Inco ya. Untuk Inco kita lihat. Ya, untuk Inco ini masih cenderung menguat pada hari ini. Sudah breakout resisten yang kita gambar 3250 kemarin. Target harga berikutnya bisa kita lihat di level harga. Ini cukup tinggi juga. 3.300. Next. 3.300 berikutnya jika dia berhasil melewati 3.200 ya. Nah, jika dengan catatan dia bisa lewat di atas 3.200, ini karena sekarang sudah cukup dekat ya, dan mampu bertahan di atas itu, ada potensi berikutnya ke level 3.300. Dan support kita bisa pakai ini MA5 ya, memang sudah cukup jauh dari support, jadi ada potensi koreksi ke depan. Untuk support cukup jauh, jadi hati-hati 2.900 kira-kira. Kira-kira begitu untuk Inco.
Jadi boleh jualan jika dia tidak berhasil menembus area 3.200 untuk jangka pendek. Dan Telkom tadi sudah kami bahas sedikit, sedang berada di area support di level 3.200 support dan resisten ini cenderung terbatas ya. 3.200 support, resisten jangka medium di level 3.430. Dan untuk Antam, Antam kalau nggak salah kemarin rally ya, dan sekarang juga masih naik, namun pergerakan juga cenderung ini membentuk doji ya, dan dia sudah mentok resisten juga, Bollinger Band atas. 550 sebagai resisten, dan nilai support kita bisa katakan di level 515 ya untuk Antam. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut, 550 sebagai area uh, resisten dan level support di level 515. Jadi sudah mendekati area resisten Ibu Emi untuk Antamnya. Dan Pegas ya sudah buka pasar, nampaknya masih rally ya, 5% tadi sempat, namun sudah mentok di level resisten, level 900 ya, tidak mampu menembus area tersebut. Boleh jual terlebih dahulu jika dia tidak berhasil menembus level 900. Dan Astra tadi sempat kami singgung untuk Astra dan kembali naik ya, meskipun tipis. Target harga berikutnya di level harga 3.720 sudah tembus ya. Dan next, jika dia berhasil naik di atas 3.800, potensi berikutnya di level 3860 untuk Astra. Dan Bapak Putu, SMRA, BBCA, dan Kalbe Farma ya. Untuk SMRA ini perlahan kembali menguat, cukup tipis, namun resisten di level 450 kira-kira untuk SMRA. Dengan area support bisa kita lihat di level 430, jadi resisten 450, support 430. Dan Bank BCA, untuk Bank BCA juga masih cenderung terbatas ya. Ini resistennya di level 26.700 dan level support di level 25.600 untuk Bank BCA. Dan Kalbe Farma, untuk Kalbe Farma ini juga perlahan-lahan kita lihat sudah mendekati area overbought-nya ya. Kita lihat dari MACD ini cenderung melemah, kita bisa lihat ada potensi dead cross ke depan. Jadi untuk Kalbe Farma jika mau masuk ini jangan dulu, namun yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jual di nanti kisaran 1430. Kira-kira begitu untuk Kalbe Farma. Dan tadi untuk BBCA sudah juga ya, untuk BBCA pergerakan akan cenderung terbatas dengan area resisten di level 27.000, maaf, 27.000 sebagai resisten dan support di level 25.600 untuk Bank BCA. Dan berikutnya untuk Aces tadi ditanyakan juga, ya hari ini juga rebound ya. Untuk Aces, rebound 2,5%, sempat tadi ke level 1395 ya tertingginya. Dan resisten sekarang jika kita katakan 1440 untuk resisten pertama, dan level support di level 1350. Jadi boleh dilihat 1350 untuk masuk ya, 1350 masuk, namun dia masih terbatas di level 1440 untuk Aces. Kira-kira begitu, masih terbatas 1440 resisten, karena MACD juga ini mengkhawatirkan sudah ada potensi untuk dead cross, dan stokastik pun demikian, sudah mulai perlahan-lahan menuju ke area oversold. Dan untuk gudang garam, ini cenderung sideways saja, yang punya sahamnya boleh di hold, dengan area resisten untuk saat ini di level 45.100 ya. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut, 45.100 sebagai resisten. Dan SMGR, oke untuk SMGR juga mendekati area resistennya, atau level 7950 resistennya. Dan tadi sempat kena level tersebut namun harus koreksi kembali, belum kuat tampaknya. Ya, berlalu untuk Bapak Jonathan ya, untuk dia cukup menarik untuk Garuda. Kami lihat memang ini pergerakan harganya akan sangat sensitif terhadap
kebijakan pemerintah ya, yang kemarin tiba-tiba untuk penerbangan dibuka kembali meskipun bukan untuk melayani aktivitas secara keseluruhan. Dan dari Garuda hari ini pergerakan sangat fluktuatif, sempat tertinggi di level 262 dan terendah sekarang di level 244 ya. Jadi untuk Garuda kami lihat juga sudah cukup tinggi. Dan dia juga tidak menaikkan harga pesawat juga. Lalu kita lihat kemarin fasilitas pinjaman pun dari Bank BRI itu merupakan pembaruan kerjasama ya. Ada pinjaman jangka pendek dan segala macam yang telah dilakukan pada bulan April kemarin. Ya, namun kembali lagi kita lihat seberapa besar dampak dari penurunan passenger itu ya, atau penurunan uh, penumpang ya. Jadi untuk Garuda pastinya akan sangat terpukul sekali karena orang-orang juga cenderung akan malas traveling. Dan untuk Garuda, jika kita untuk mindset jangka panjang, untuk masuk saat ini, saya rasa industri penerbangan akan tidak oke ya karena ada dampak COVID ini. Kita lihat nanti bagaimana Garuda melakukan optimalisasi atau apakah dia efisien dalam mengelola beban bunganya atau seperti apa. Kita lihat penggunaan hutang juga nanti seperti apa. Karena bisa saya katakan untuk Garuda akan sangat tertekan nanti di laporan keuangannya dari penurunan jumlah penumpang. Dan gudang garam hari ini masih cenderung terbatas tadi pergerakan harganya. Level 40 ya 45.000 sebagai resisten untuk gudang garam. Jadi hari ini juga masih cenderung menguat gudang garam mengikuti kenaikan bursa regional juga. Hari ini menguat 1,5%. Ya, IHSG menguat 1,23%. Yang didukung kebanyakan saham-saham LQ45 yang menguat 1,49%. Untuk Wika ya hari ini juga rebound di atas ekspektasi kami ya. Wika tadi sempat ditanyakan juga untuk Wika, dia barusan rebound ke level 1000 saat ini dengan level support di level 980 jika kita lihat untuk Wika. 980 support karena dia berhasil breakout dari MA20. Lalu berikutnya ada hoki. Untuk hoki, ya hoki pergerakan cenderung sideways saja. Ini kita bisa katakan dari sisi volume juga masih cenderung tipis ya hari ini. Kita lihat untuk resisten di level harga 745 dan untuk area support bisa kita katakan di level harga 600 ya. Jadi cukup sempit nampaknya 745 sebagai resisten dan support di level 600. Dan untuk hoki sendiri bisa kita katakan ya dari IPS-nya juga cenderung menguat dan dari sisi valuasi PI-nya di level 16 ya. Masih cukup mahal dibandingkan rata-rata bursa saat ini di kisaran level 12 ya karena penurunan cukup dalam. Rata-rata bursa saat ini PI-nya 12. Jadi untuk hoki bisa kita katakan terbuka lagi koreksi ke depan. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah hampir mendekati setengah 10. Dan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan webinar kami. Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kami juga mohon maaf jika pada saat penyampaian banyak
kata-kata yang kurang berkenan maupun dalam menjawab pertanyaan juga demikian. Kami mohon maaf juga apabila hari ini tadi sempat terlambat juga, tidak pas mulai di 8.30 ya. Eh, Kembali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih.